Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari, jemaat kami dimanapun Anda berada. Kiranya senantiasa dalam lindungan Tuhan, dan di dalam pertambahan umur ini kiranya Tuhan senantiasa semakin memberkati saudara, baik dalam segala pekerjaan, kesehatan terlebih. Demikian juga Tuhan hadirkan sukacita dalam kehidupan saudara. Demikian juga jemaat kami, saudara-saudari dimanapun Anda berada yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, baik di rumah, kami berdoa senantiasa Tuhan memberkati apapun proses yang saudara jalani, baik pengobatan dari para medis, demikian juga rawatan di rumah. Kiranya Tuhan semakin memulihkan agar saudara bisa kembali melaksanakan segala aktivitas di tengah-tengah kehidupan saudara. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, nats ini adalah pengakuan dosa dan pernyataan iman yang tegas dari umat Israel yang bertobat. Dikatakan tadi, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan semua atau adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Ayat ini muncul sebagai bagian dari seruan Tuhan agar umatnya yang tentunya sudah menyimpang dan menyembah berhala di bukit-bukit pengorbanan, agar bisa keseluruhan umat itu kembali kepada Tuhan. Ini adalah pengakuan yang mendalam bahwa semua upaya manusia untuk mencari pertolongan di luar Tuhan adalah sesuatu hal yang sia-sia dan juga sesuatu yang menipu diri sendiri. Sahabat Saroha, dalam nas ini kita mau melihat beberapa hal yang ditunjukkan kepada kita. Yang pertama adalah tentang sebuah kebohongan, bukit-bukit pengorbanan. Bagi bangsa Israel, bukit-bukit pengorbanan atau tempat penyembahan berhala melambangkan upaya manusia untuk mencari sebuah solusi, mencari sebuah kekuasaan, atau mencari pertolongan dari sumber-sumber yang fana, seperti berhala, kekuatan militer, kekayaan, atau bahkan kebijaksanaan diri sendiri. Maka Nabi Yeremia menegaskan bahwa segala keramaian dan kesibukan yang kita lakukan di luar kehendak Allah adalah tipu daya atau kebohongan. Kita mungkin merasa aman dalam pekerjaan. Kita merasa aman dengan harta yang kita miliki. Kita mungkin merasa aman dengan popularitas yang kita dapatkan saat ini. Tetapi semua itu bukit-bukit yang tidak dapat memberikan keselamatan sejati. Mereka hanya menjanjikan sesuatu yang tentunya pada akhirnya akan mengecewakan. Yang kedua, yang diperlihatkan oleh nats ini kepada kita adalah sebuah kepastian. Dan kepastian itu hanya dalam nama Tuhan. Lawan dari tipu daya adalah kebenaran yang mutlak. Dan tentunya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Pernyataan inilah yang mengubah fokus dari segala sesuatu yang bersifat duniawi, yang diyakini dapat menyelamatkan
kepada satu-satunya sumber pertolongan yang pasti, yaitu Allah itu sendiri. Dan ini adalah sebuah pernyataan iman. Keselamatan sejati, perlindungan, dan pemulihan tidak dapat diupayakan melalui usaha keras, upacara agama palsu, atau terbentuknya sebuah aliansi, baik itu aliansi politik dan lain sebagainya. Itu semata-mata adalah karunia yang tersedia, dan itu hanya di dalam Tuhan. Dan ini juga menjadi sebuah panggilan kepada bangsa itu, demikian juga kepada kehidupan kita, yaitu sebuah panggilan untuk kembali. Jika kita merasa ada hal-hal yang telah kita lakukan, merasa lelah mengejar hal-hal yang fana dan tidak pernah itu semua memuaskan kehidupan kita, maka Yeremia ini mengajak kita untuk mengakui dengan sebuah kerendahan hati bahwa kita telah salah mencari apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Keselamatan dan kedamaian sejati dapat ditemukan, dan tentunya saat kita berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah seruan dan ajakan yang disampaikan kepada bangsa itu juga. Demikian juga kepada kehidupan kita. Panggilan untuk berbalik sepenuhnya kepada Tuhan. Berbalik sepenuhnya kepada Tuhan, di mana kita mengakui hanya di dalam Tuhan kita bisa menerima, kita bisa mendapat, dan kita bisa memperoleh karunia yang membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada sebuah kedamaian. Intinya, renungan ini adalah sebuah pengingat untuk tidak mencari kehidupan di tempat kematian. Tapi sumber daya manusia mungkin menawarkan keamanan sementara. Tapi yakin dan percayalah, hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan, dan itu kekal, dan tentunya itu nyata. Oleh karena itu, mari kita jangan tertipu daya, tetapi kita melihat dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yang membawa kehidupan kita tentunya kepada keselamatan dan kedamaian, semuanya bersumber dari Allah semata. Oleh karena itu, jangan ragu, senantiasa kokoh di dalam iman percayamu. Tuhan sanggup memberikan apa yang patut dan terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam segala kebaikan Tuhan yang senantiasa kami nikmati hingga pada hari ini. Kami boleh melakukan, melewati segala aktivitas kehidupan kami. Kami bersyukur senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kami dan memberikan apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami bersyukur disapa firman Tuhan, bagaimana kami diajak bahwa apa yang menjadi kenyamanan yang kami rasakan yang diberikan oleh dunia ini, semua itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi ketika kami menunjukkan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang memuaskan kehidupan kami, keselamatan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan senantiasa untuk mampu melihat segala kekurangan kehidupan kami, agar kami mau berbalik, mau datang ke hadapan Tuhan, agar kami juga menjadi bagian dari orang-orang yang menerima anugerah itu, senantiasa bersyukur, senantiasa memiliki sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitas yang boleh mereka lakukan, pekerjaan dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kiranya penyertaan Tuhan membawa mereka kepada keselamatan, membawa mereka kepada sukacita. Apapun yang mereka kerjakan, hendaklah itu menghasilkan hal yang baik, agar itu menjadi sebuah pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, senantiasa kami berdoa ke hadapan Tuhan. Tuhan semakin memulihkan mereka dalam keadaan apapun yang mereka alami. Kiranya untuk hari-hari ke depan mereka sudah pulih dan semakin sehat
agar mereka semakin Tuhan perbolehkan dan Tuhan izinkan untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, karena kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.